kembali lagi bersama saya di episode 2 program acara Kwitiau Ramadan dengan tema Amalan bagi wanita saat sedang berhalangan di bulan Ramadan. Nah, jadi begini Ustadzah, kita sudah sempat meminta apresiasi dari pemirsa Al-Mihrab untuk membantu memberikan pertanyaan terkait tema ini Ustadzah. Dan ternyata respon yang kami dapatkan itu sangat banyak, sehingga dari tim kami merangkumnya dalam beberapa pertanyaan Ustadzah. Bisa kita masuk ke pertanyaan pertama? Nggih, jadi pertanyaan pertama ini begini Ustadzah. Kan kalau misal wanita haid, otomatis hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu berkurang atau istirahat. Nah, sebagai pengganti ibadah yang lain agar tetap mendapatkan pahala itu apa ya Ustadzah? Ada banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan oleh orang yang haid. Di antaranya adalah zikir. Jadi zikir itu mengucapkan kalimat thayyibah yang tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca tasbih, membaca tahlil, kemudian membaca tahmid sepuasnya. Kemudian ada juga kalau misalnya mau zikir dengan ayat-ayat kauniyah. Jadi di alam sekitar kita itu banyak sekali tanda-tanda yang diberikan oleh Allah agar kita itu mengingat Allah. Ternyata Allah itu maha besar, ternyata Allah itu maha indah, ternyata Allah itu maha pengampun, ternyata Allah itu maha dan lain-lain. Allah itu maha segala-galanya. Ini bisa menjadi motivasi, bisa menjadi amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang haid setiap kali, setiap saat dan kapanpun bisa dilakukan. Karena zikir ini tidak terbatas untuk laki-laki dan perempuan dan tidak terbatas siapapun itu yang melakukan dan kapanpun bisa dilakukan. Selain itu orang yang haid juga harus bisa melakukan membaca sholawat. Membaca sholawat Nabi, baik itu sholawat nariyah, kemudian sholawat yang kalau misalnya tidak ingin sholawatnya itu panjang-panjang, ya cukup sholawat Jibril misalnya sholawat ala Muhammad. Jika dilakukan sampai beberapa kali, sampai ratusan bahkan dan ribuan, itu saya yakin ibadahnya orang yang melakukan pembacaan sholawat ini dengan benar-benar mencari ridho Allah dan benar-benar dilandasi dengan zikir, dengan mengingat Allah, maka ini tidak akan berbeda dengan orang-orang yang melakukan puasa, melakukan ibadah-ibadah yang diperbolehkan hanya untuk orang-orang yang suci. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ustadzah, misal seorang wanita berpuasa lalu menjelang maghrib dia haid, apakah itu masih bisa dihitung pahala berpuasa atau tidak ya Ustadzah? Puasa itu adalah menahan lapar dan dahaga, menahan untuk tidak makan dan tidak minum dari fajar subuh sampai ke terbenamnya matahari. Jadi kalau tidak dilakukan pada waktu itu berarti tidak dinamakan puasa. Anak-anak misalnya dia puasa asar atau puasa beduk, itu ya tidak dinamakan puasa, itu hanya latihan. Latihan. Jadi puasa itu memang harus perlukan latihan, tidak terus dia langsung puasa sehari itu tidak, karena itu berat bagi mereka. Diperlukan latihan. Anak-anak misalnya kelas TK itu sudah dilatih untuk berpuasa sampai zuhur, kemudian TK besar sampai asar, kemudian kelas 1 itu nanti dia bisa melakukan puasa sehari, itu karena latihan. Kalau anak langsung diberikan kewajiban untuk puasa kok sehari full, itu akan terasa berat. Nah, orang yang haidnya itu keluar sebelum maghrib, iya, ya berarti itu tidak dikatakan puasa. Tapi urusan pahala itu kan urusan Tuhan.
Tapi puasanya itu tidak sah karena dia itu tidak dianggap puasa karena dia tidak sampai pada maghrib, dan dia wajib mengqadha di hari-hari selain hari itu. Nah, ini ada pertanyaan yang mungkin kebanyakan dari kita itu masih sering mengalami, Ustadzah. Bagaimana hukum bagi wanita yang mempunyai hutang Ramadan namun sebelum lunas sudah memasuki bulan Ramadan lagi, Ustadzah? Ini sering terjadi ya, Ustadzah. Sering ditemui karena alasan kesibukan, karena alasan pekerjaan yang terlalu menyita tenaga, karena alasan-alasan yang lain. Mungkin itu bisa jadi alasan benar, dan mungkin karena bukan alasan tapi hanya dijadikan alasan sebagai pembenar saja. Nah, puasa itu memang ibadah yang muakkad. Jadi puasa itu ibadah yang dikasih waktu. Jika puasa itu tidak dilakukan pada waktu bulan Ramadan, maka dia harus mengqadha di bulan yang lain. Nah, kalau seseorang yang meninggalkan puasa karena ada rukhsah misalnya, karena dia sakit atau hamil atau bepergian atau menyusui, dia memang diberikan keringanan untuk tidak melakukan puasa. Nah, dia diberikan keringanan, dia wajib melakukan puasa di hari-hari yang lain. Nah, tetapi kalau dia kok sampai 1 tahun itu tidak mengqadha puasanya yang kemarin itu ketinggalan, maka di Islam itu ada namanya kafaroh. Kafaroh itu sanksi, karena ini kewajiban, hukum kan begitu. Jadi ada aturan, kalau tidak dikerjakan maka ada sanksinya. Nah, begitu juga di dalam puasa. Ada yang mengatakan bukan kafaroh tapi fidyah. Jika seseorang lalai tidak melakukan puasa, mengqadha puasa di bulan yang lain sampai kemudian tiba waktu puasa yang akan datang, maka kafarohnya adalah dihitung dia tidak melakukan puasa kemarin itu sampai berapa hari. Misalnya kok cuman kurang 1 hari, kalau kurang 1 hari itu sanksinya adalah 0,675. Jadi kalau di on kan itu 6 on. Nah, ada yang mengatakan kurang dari 6 on, ada yang mengatakan lebih dari 6 on. Kalau yang lebih itu 675. Jadi tidak ada 1 kilo. Itu untuk 1 hari. Nah, kalau puasanya itu dihitung kok sampai 10 hari, itu ya dikalikan. 6 on kali 10 hari itu berapa? Nah, itu fidyahnya diberikan ke orang fakir maupun orang miskin. Seperti itu, Ustaz. Dan ini bisa dikalikan, Mbak. Kalau dia meninggalkan 2 tahun berturut-turut atau 2 tahun yang kemarin sudah ditinggalkan puasanya, itu ya dikalikan. Kalau 2 tahun berarti tinggal ditambahkan berapa hari terus dikalikan. Iya, tahun berikutnya ngoten. Iya, kemarin ditambahkan, yang kemarinnya lagi ditambahkan. Seperti itu, Ustaz. Iya. Ini ada pertanyaan terakhir, Ustazah. Jika seorang wanita itu haid di tengah hari saat berpuasa, sedangkan ia sedang bersama orang-orang yang berpuasa, hal yang sebenarnya harus dia lakukan pertama kali itu apa, Ustazah? Membatalkan. Iya, karena puasanya tidak diterima, maka dia harus membatalkan. Berarti kalau misal dia karena sungkan dengan orang-orang yang berpuasa terus dia menunda untuk membatalkan, ngoten bagaimana, Ustazah? Ya, menurut saya terserah, yang penting itu puasanya tidak diterima. Nah, daripada puasanya tidak diterima, dia sudah seharian tadi berpuasa, maka dia bisa misalnya mohon izin ke mana misalnya sama orang-orang yang ada di sekitarnya itu untuk minum, membatalkan dulu. Nah, membatalkan itu tidak harus makan sampai 1 piring atau 2 piring sampai dia kenyang, tetapi hanya 1 teguk air itu akan lebih baik daripada dia menunggu sampai maghrib. Toh puasanya juga tidak diterima. Tidak diterima. Baik, itu pemirsa Al-Mihrab, beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mewakili hati dari pemirsa Al-Mihrab tentang kebingungan
amalan apa saja sih yang bisa dilakukan wanita saat di bulan Ramadan, dan bagaimana saat wanita itu batal di tengah hari saat bulan Ramadan? Tadi sudah dijawab oleh Ustadzah Khairatin Nisa. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Ustadzah atas waktu dan kesempatannya, sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengobrol bersama saya di program acara Kuitiau Ramadan pada kali hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Julinar undur diri. Wallahu yakdi bihibati wafiroh iwalahu fidarojatil akhirah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.